Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, hari ini saya akan membahas tentang satu istilah yang sekarang populer, yaitu metaverse. Apakah metaverse itu? Metaverse itu artinya meta semesta. Meta itu kan sesuatu yang melampaui begitu saudaraku. Jadi kita mengenal akan istilah metafisik, sesuatu yang melampaui hal-hal yang bersifat fisik. Nah, ini sesuatu yang di luar atau bukan sesuatu alam semesta yang sesungguhnya. Verse itu kan universe, itu semesta. Tapi metaverse itu adalah bagian dari internet yang menyajikan realitas virtual. Realitas itu kan kenyataan, tapi virtual itu maya, ya gitu saudaraku ya. Yang dibuat semirip mungkin dengan keadaan atau dunia yang nyata, yaitu melalui terobosan perkembangan internet atau kemajuan teknologi IT ini. Saya akan ngajak saudara melihat Daniel 12 ayat yang keempat. Ayat yang terkenal mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman. Daniel 12 ayat 4 berbunyi, "Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu." Daniel adalah nabi akhir zaman, dia mendapat banyak pewahyuan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, saudaraku. Tapi dia suruh sembunyikan segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Jadi nanti di akhir zaman akan banyak orang akan melihat kenyataan dari apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kemudian banyak orang akan menyelidikinya. Jadi banyak yang menyelidiki dari zaman ke zaman. Tapi bagaimanapun juga sebelum meterai-meterai itu dibuka oleh Tuhan, kita juga nggak akan paham. Ya, karena ini berkait dengan apa yang akan kita baca. Dan pengetahuan akan bertambah. Jadi pengetahuan di sini bisa ditafsir pengetahuan rohani, ya, tapi juga pengetahuan teknologi, ya, sains, itu akan terus berkembang, bertambah-tambah. Makin lama makin cepat, saudaraku, pertumbuhannya. Dan di era ini informasi, ya, ini kita masuk era informasi ini, kita akan berkenalan dengan teknologi internet yang makin lama makin canggih, saudaraku. Dan nanti kita akan memasuki suatu kehebohan, kalau saya boleh katakan, dengan apa yang disebut dengan metaverse. Metaverse adalah ruang virtual, ruang maya, saudaraku ya, yang dapat diciptakan, dibuat, dan dapat dijelajahi oleh pengguna lain. Jadi ada orang bikin ruang virtual, nanti siapa yang mau mengakses itu bisa masuk ke ruang itu tanpa harus hadir secara fisik di ruang tersebut. Ya, jadi hadirnya pun secara maya atau virtual. Jadi saya pakai istilah, ini istilah saya sendiri, metaverse itu memungkinkan kita hadir tanpa hadir. Kalau sekarang ini dalam Zoom meeting yang banyak kita lakukan, ya kan, banyak WFH, work from home, kemudian SFH, school from home, ya, LRH, learning from home dan sebagainya. Nah, itu kan kita dibiasakan untuk hadir tanpa hadir. Cuma di situ kita hanya melihat gambar, yaitu wajah teman-teman ada di sana, para peserta Zoom itu ada semua, kemudian ada hostnya, ada juga Bapak Ibu Guru atau pembicara yang sedang menyampaikan sesuatu, kita bisa lihat aja secara lihat gambarnya aja, lihat gambar dan suara saja, kan begitu. Tapi nanti kalau teknologi metaverse ini dipakai, saudara, itu benar-benar Anda bisa seakan-akan berada di sebuah ruangan
dan Anda bisa meeting dengan mereka, bisa ngobrol dengan mereka seakan-akan Anda ada di sana. Nah, saya akan mundur, saudaraku, tentang perkembangan ini ya, sampai kok bisa-bisanya kita sampai masuk era yang sebentar lagi akan dimasuki, yaitu era metaverse ini. Saya akan mundur ketika saya kecil, saudaraku. Waktu saya masih kecil, satu-satunya hiburan yang paling menggembirakan anak-anak yaitu kalau diajak nonton bioskop. Betul ya? Belum ada televisi, saudaraku, adanya bioskop. Bioskop pun dulu masih hitam putih, tapi kemudian berwarna ya. Nonton bioskop itu adalah kebahagiaan bagi anak-anak pada masa itu. Kita bisa melihat gambar yang hidup, saudara, dan suara yang bagus yang bisa kita dengarkan. Kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Jadi panca indera yang disentuh melalui tayangan-tayangan bioskop itu adalah mata dan telinga. Ya, di sana ada gambar hidup tapi 2 dimensi, ya, layar saja, layar. Kemudian berkembang, kita nggak usah pergi ke bioskop, bioskopnya datang ke rumah kita. Itulah era televisi, saudaraku ya, dimana kita tidak perlu pergi ke gedung, tapi gambar hidup itu ada di rumah kita masing-masing. Itu zaman TV, ya, siaran TV yang hanya hadir tiap sore atau sampai malam, setelah itu lenyap karena hanya ada satu channel, yaitu TVRI. Nah, itu masa-masa kecil saya. Kemudian berkembang, saudara, ada ini era berikutnya, yaitu ada banyak channel, ya, hiburan-hiburan televisi makin banyak, bukan hanya TVRI saja, sehingga orang tidak perlu pergi ke bioskop. Kemudian ada CD, DVD, ya, VCD, kemudian berkembang menjadi DVD, kemudian akhirnya sampai sekarang pakai flash disk itu ya, saudaraku ya. Itu semua terus merupakan perkembangan di mana kita bisa menikmati tayangan-tayangan gambar tersebut di rumah. Nah, baru era berikutnya yaitu era komputerisasi. Komputer yang ada di rumah, kemudian ada tablet ya, kemudian ada smartphone. Nah, smartphone itu berkembang. Nah, di situ kita diperkenalkan dengan internet, saudara. Internet itu ada 2G, ya, kecepatan download dan send itu data itu 2G, kemudian dengan berikutnya menjadi 3G, kemudian menjadi 4G yang ada di Indonesia ini sekarang 4G. Tapi saudaraku, saya terus mengikuti, meskipun nggak paham saudaraku, tapi saya ikuti aja. 5G sudah ada ya di negara tertentu, bahkan di Cina baru saja memberitakan 6G ya, yang sanggup mendownload data itu 1 terabyte dalam 1 detik. Wow, 1 tera didownload dalam 1 detik. Wow. Ya, jadi alatnya semakin canggih. Dan dengan perkembangan internet itu kita bukan hanya bisa telepon-teleponan dengan orang-orang yang kita kasihi yang ada di luar negeri. Anaknya kuliah di luar negeri, kemudian telepon-teleponan tiap hari. Bukan hanya telepon, sekarang bisa melihat wajah dari si anak. Ya, anaknya sedang makan apa, kita bisa lihat, bisa guyon, dan itu sekarang sudah menjadi biasa. Pada awalnya memang luar biasa, lama-lama biasa, saudaraku. Jadi dunia jadi sempit, jarak jadi seakan-akan tidak ada. Tapi yang tidak bisa kita lakukan adalah apa? Membelai akan kepala anak kita, ya. Menyentuh hidung dari orang yang kita kasih, kita nggak bisa, saudaraku, karena hanya gambar kan. Nah, disitulah maka orang mencoba mengembangkan menjadi suatu tipuan, bukan hanya mata yang melihat 2 dimensi, tapi menjadi 3 dimensi. Jadi seakan-akan ada bentuknya benar ya, bukan hanya gambar begitu dan suara. Nah, disitulah mulai ada pengembangan teknologi informasi sampai
munculnya apa yang diperkenalkan dengan istilah metaverse tadi. Saudaraku, pandemi atau COVID-19 yang tak kunjung usai ini, yang berkepanjangan ini memang mengubah perilaku dari kita yang biasa berangkat kerja ke kantor dan sebagainya, sekarang jadi terbiasa dengan istilah WFH atau work from home, learn from home dan sebagainya, semuanya from home, hanya pakai komputer, ya, laptop atau pakai handphone. Disitulah anak-anak mulai dibiasakan untuk sekolah, bahkan olahraga pun itu katanya juga di rumah, ya, di rumah masing-masing lewat Zoom atau Google Meet dan aplikasi-aplikasi lain. Semuanya jadi perilakunya jadi berubah. Baru dicoba tatap muka sebentar sudah ditutup lagi, saudaraku, karena adanya siapa? Omikron, ya. Bagaimana, saudaraku, dengan adanya perubahan ini? Ya, sedikit perkenalan sebelum nanti saya akan masuk ke munculnya, kalau gereja YouTube memang sudah diperkenalkan, ya, bahkan kita pun juga pakai sarana YouTube ini untuk terus memberitakan firman, untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan jemaat. Hari-hari ini kita juga kembali online, saudaraku, ya, streaming online. Kemudian setelah gereja YouTube, nanti akan ada gereja metaverse. Ya, ini ada satu gereja yang sudah memperkenalkan bahwa kami sudah memulai gereja metaverse, ya. Itu gereja NDC, itu saya nggak tahu gereja apa, itu belum kenal, saudaraku. Ya, diajari bagaimana cara downloadnya dan sebagainya. Nah, itu kalau pakai kacamata virtual itu, saudaraku, itu malah lebih hidup lagi nanti, seakan-akan Anda hadir di sana. Jadi bukan hanya nonton virtual di mana avatar Anda itu berjalan gitu, enggak. Tapi seakan-akan diri Anda masuk. Nah, saudara, saya akan sedikit cerita, ini kan perkenalan tentang metaverse, ya. Nanti saya harap di tayangan berikut saya akan masuk lebih dalam tentang bahaya dari metaverse, meskipun saya akan awali bahwa teknologi apapun itu selalu ada dua sisi. Sisi positif di mana kita bisa pakai itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pemberitaan kabar baik, tapi bisa menyesatkan. Ya seperti YouTube lah. YouTube itu isinya saudara yang paling kotor, yang paling sesat, yang paling menyesatkan ada, tapi yang benar juga tidak kurang-kurang. Jadi Tuhan pakai, jadi kita nggak perlu menolak akan perkembangan zaman, perkembangan kemajuan sains dan teknologi, ya seperti tadi firman-Nya. Ya, sedikit tambahan informasi, saudaraku, yang saya dapatkan dari internet juga. CEO dari Facebook, Mark Zuckerberg, ya, itu orang yang nyentrik itu, saudaraku, orang kaya yang nyentrik itu. Dia mengubah nama perusahaannya menjadi Meta Platform Inc. atau disingkat dengan Meta. Itu dia lakukan tanggal 28 Oktober 2021 yang lalu. Dengan adanya metaverse, Anda bisa nonton konser virtual, melakukan perjalanan online dan sebagainya. Ya, ini kan sebetulnya kan tipuan mata, tipuan telinga, saudara. Seperti ketika kita nonton film 3D, film 3 dimensi, saudara. Kalau 2 dimensi sudah biasa, 3 dimensi, pakai kacamata kan? Kacamata yang sini gelap, sini terang itu, ya, dipakai nonton. Nah, itu kan kita bisa kaget-kaget. Ketika ada kupu terbang sampai di depan hidung kita, otomatis tangan kita meraih-raih sesuatu yang kosong. Betul, ya? Yang ditipu apa? Matanya. Mata yang tadinya melihat 2 dimensi, sekarang seakan-akan 3 dimensi. Kalau di sana ada kayu yang nyodok, kita sampai menghindar begini, padahal nggak ada apa-apanya, saudaraku. Betul, ya? Nah, terus dikembangkan lagi, ya itu biasanya dalam gedung-gedung
amusement, gedung-gedung tontonan untuk kita ya untuk happy gitu ya. Di Universal Studio, di Disneyland itu ada. Itu saudara duduk kemudian nonton film. Yang saya pernah nonton itu adalah film Shrek, saudara ya, film Shrek 3 dimensi. Nah, yang lucunya terakhir itu keledainya Shrek itu kan lucu sekali ya. Itu tuh meludah. Dan ketika meludah itu muka kita basah. Ternyata di depan kursi saya itu ada pipa kecil. Itu setelah terang lampu dinyalakan, saya perhatikan ada efek air yang disemprotkan sehingga seakan-akan kita diludahi sama keledainya Shrek itu, saudaraku. Kemudian ketika ada laba-laba yang mengerikan banyak, itu tiba-tiba kaki kita itu digelitik oleh sesuatu. Wow, semua cerit-cerit. Rupanya di bawah kursi itu disediakan semacam kayak plastik-plastik yang pada saat itu bisa keluar begitu, saudaraku. Jadi memang efek-efek semacam ini diusahakan, yaitu hanya untuk tontonan dan untuk senang-senang, saudaraku. Tapi itu menurut saya yang menjadi sumber ide dari metaverse ini. Sebab metaverse ini nantinya menurut saya, kalau para gamer anak-anak muda itu sudah ada, saudaraku, yang pakai glove-nya ini bisa menekan, bisa apa, nanti kalau salaman, itu seakan-akan betul-betul salaman, saudara. Padahal ya nggak ada yang disalami, mong itu dunia maya. Mata saudara saja yang ditipu, seakan-akan ada orang yang ngulurkan tangan, pegang kepala Anda. Kalau kepala Anda pakai alat itu, maka seakan-akan kepala Anda ditekan, padahal itu enggak. Pegang pundak, kalau saudara pakai baju itu, jadi pundaknya seakan-akan ditekan. Jadi seakan-akan hidup saudara di situ. Dan itulah yang nantinya akan dikembangkan. Tetapi apakah itu menjadi sesuatu yang bisa menggantikan perjumpaan kita dengan Tuhan? Jawabnya bisa ya, bisa tidak. Karena urusan Tuhan itu, Tuhan bisa pakai segala cara untuk menjamah kita, menyentuh kita. Tapi jangan sekali-kali secanggih apapun teknologi itu menjadi alat untuk ketemu Tuhan. Enggak. Alat ketemu Tuhan adalah iman kepada firman Tuhan. Enggak ada yang lain. Ya, jadi metaverse itu meskipun kelihatannya canggih, kelihatannya saudara masuk dalam ruangan itu kan, metaverse itu nanti kan bukan hanya bisa nonton konser virtual, bisa jalan-jalan online dan sebagainya. Anda bisa hadir tanpa hadir. Saya tadi katakan ya, untuk Anda yang work from home, Anda bisa ikut meeting dalam ruangan metaverse itu, ketemu teman-teman, kemudian diskusi, meeting, dan sebagainya. Bukan seperti Zoom meeting, bukan, tapi kalau Zoom meeting kan cuma melihat layar, melihat wajah-wajah orang, atau tayangan-tayangan apa yang mau ditampilkan. Sekarang ini ada perangkat headset yang dijual oleh Mark Zuckerberg, itu $300. Itu headset dan kacamata virtual itu yang membuat bisa masuk, saudara bisa hadir tanpa hadir. Jadi saudara tetap di rumah, tapi Anda bisa seakan-akan. Nah, bagaimana dengan apa yang diperkenalkan hari-hari ini dengan gereja metaverse? Nanti Anda bisa datang ke gereja tanpa hadir ke gereja. Beda ya dengan streaming online. Nah, streaming online Anda tetap di rumah, ya kan? Di depan Anda ada layar televisi atau layar komputer. Tapi Anda tetap di rumah, Anda hanya mengikuti akan firman-Nya, mengikuti pujiannya. Yang penting apakah hati Anda terkonek dengan Tuhan di dalam persekutuan virtual tersebut. Jadi yang penting adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Tapi kalau metaverse itu bisa menipu loh, saudara. Bisa menipu, jadi kita harus waspada. Ya, saya akan akhiri dengan sebuah pertanyaan, apakah metaverse itu merupakan kenyataan dari peristiwa
ketika Paulus dibawa ke surga gitu ya. Ya ini saya bacakan di 2 Korintus 12 ayat 1 ya. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku tidak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Metaverse tidak menggantikan penglihatan yang dari Tuhan. Metaverse bukan alat yang otomatis membuat Anda dapat menerima wahyu dari Tuhan. Tidak. Tidak, saudaraku. Itu hanya pengembangan dari dua dimensi menjadi seakan-akan 3 dimensi. Demikian. Kemudian ayat 2, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ini banyak penafsir, ini Paulus sendiri ya, dia merendahkan hati, tidak berani menyebut bahwa itu adalah dirinya. Seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Saudara, kembali kepada sumbernya. Hamba Tuhan yang menyelenggarakan gereja Metaverse itu memberitakan firman yang benar atau sesuatu yang menipu. Kembali kepada sumbernya. Kalau dia mengajarkan yang benar, dia pasti akan mengatakan ini hanya alat, ini hanya modernisasi daripada alat komunikasi kita. Tapi ini tidak menggantikan hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Anda terjamah oleh Tuhan atau tidak, itu bukan sekedar kepuasan mata, kepuasan telinga, seperti kita nonton bioskop 3 dimensi yang kita seneng-seneng begitu. Bukan itunya, esensinya bukan di sana. Esensinya adalah Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus, memuliakan Dia atau tidak. Dan kita juga harus waspada bahwa ya iblis pun menyamar sebagai malaikat terang yang bisa datang sewaktu-waktu melalui apa saja. Jadi intinya adalah apakah kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi pusat segala-galanya. Ya, jadi kita berkenalan, saudaraku, karena ini memang merupakan sesuatu yang ada di depan kita, yaitu tentang metaverse, ya. Jadi realitas virtual itu realitas yang fiktif, imajinatif, atau saya ngomong agak sedikit negatif, itu tipuan mata, saudara, dan tipuan perasaan. Ya, jadi kita ngerti ya, tipuan ini apa, ya nggak jelek kalau teknologi itu bisa membantu kita untuk lebih menikmati, toh kita masih hidup di dunia ya. Tapi yang penting adalah apakah Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita. Tuhan memberkati.